Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Muti? Alhamdulillah baik Pak dan apa namanya ya baik sih Pak. Kemarin katanya itu apa cari saya pengen Iya. di coaching. Iya Bapak. Ada jujur. masalah tak Bu? Sebenarnya masalahnya itu memang ada. Mau nggak diada-adakan itu tetap ada Pak. Jadi kayak kerasa nggak ada yang ganjel gitu ya Pak. Ya namanya manusia ya. Betul ya, betul Pak. kita Mencari-cari jenengan supaya saya Iya. itu perlu untuk di apa ya di coaching gitu loh Pak. Jadi apa namanya saya rasa masalah ini rasanya tuh nggak bisa kalau saya selesaikan sendiri ngoten lho Pak. Sebetulnya Bu Muti itu punya potensi untuk menyelesaikan, tapi saya di sini itu kan cuma mendampingi untuk menyelesaikan dari potensi dari Bu Muti sendiri. Nanti mungkin dari pembicaraan nanti semoga Bu Muti dapatkan solusi yang terbaik dari Bu Muti sendiri. Kira-kira apa masalahnya Bu Muti ini? Ini Pak, sebenarnya tentunya saya rasa mungkin ini ya maklum lah karena memang anak-anak SMA dalam taraf memang perlu kita arahkan dan namanya anak sekarang Pak ya, saya yakin betul bahwasanya bukan saya yakin sih, saya lebih memaklumi bahwasanya anak-anak sekarang itu kadang tidak sesuai dengan harapan kita itu memang seperti itu. Nah, yang jadi masalah di kelas saya itu Pak, anak-anak itu masih banyak yang merasa malu untuk maju ke depan gitu loh Pak. Jadi perlu untuk saya dorong lebih keras, ayo maju. Jadi saya itu lebih ngoyo gitu Pak untuk meminta anak supaya dia mau maju ke depan. Juga sekalinya maju itu dia juga agak nge-freeze gitu di depan Pak. Dia merasa bahwasanya apa yang pendapat yang dia sampaikan itu entah takutnya tidak berbobot atau tidak tidak sesuai ataupun salah, nah seperti itu. Jadi itu sih Pak menurut saya. Jadi siswa itu lebih ke kenapa ya siswa-siswa itu kok lebih ke malu, padahal saya itu sudah mengafirmasi mereka, enggak apa-apa, maju aja dulu, jangan takut salah, jangan takut beda pendapat sama temanmu, enggak apa-apa gitu Pak. Saya sudah berusaha seperti itu, tapi ya tetap aja siswanya seperti itu Pak. Ya namanya anak-anak Bu ya. Betul. Terus ini tujuan Bu Muti agar anak-anak itu seperti yang Bu Muti inginkan itu gimana? Anak-anak pengen Bu Muti kayak gimana ke depannya? Jadi saya pengennya anak-anak itu membuat diri anak-anak itu tetap berpikir positif, bahwasanya yang penting kita itu kan memiliki pendapatnya masing-masing. Artinya siswa itu pasti memiliki pendapat masing-masing, yang mana pendapat itu meskipun diungkapkan seperti apapun, dia harus memiliki bahwasanya yang penting aku berani maju dulu gitu loh Pak. Terus kemudian mereka juga harus memiliki sikap tenang ketika menghadapi tantangan. Jadi saya minta untuk maju ke depan itu supaya mereka siap untuk apa? Untuk nantinya ketika mereka itu memang harus setiap orang itu kan nggak selalu bontot nggih Pak nggih. Pasti nanti akan ada suatu saat mereka kan kalau dalam dalam Al-Qur'an sendiri setiap manusia itu kan diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin lah. Saya pengennya mereka itu memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan meskipun ya tidak harus nunggu jadi ketua OSIS dulu, enggak. Jadi harapan saya itu ya termasuk tujuan saya adalah melatih rasa percaya diri mereka. Itu dulu Pak. Jadi mereka mampu untuk melewati tantangan juga, melawan rasa takut, itu tujuan saya. Terus kira-kira ketika Bu Muti ingin anak-anak percaya diri, anak-anak tenang, siap dan berani berpendapat, di mana kan pendapat setiap anak kan berbeda-beda. Yang namanya IPS kan tidak ada yang 100% salah ya. Bu Muti pengennya seperti itu. Terus kira-kira selama ini apa yang membuat anak-anak tidak seperti itu? Kira-kira apa Bu? Kalau saya rasa sih karena mereka juga kurang membaca juga itu Pak. Karena kalau orang yang berani ngomong itu kan ketika dia memahami apa yang ada isi apa yang ada di otaknya gitu. Jadi mereka lebih berani ke depan itu karena ya
mungkin kurang membaca juga, terus kurang percaya diri juga, atau mungkin bahkan mereka juga memiliki rasa takut yang lebih tinggi, takut salah, takut beda pendapat, bahkan mungkin takut dibully juga sama teman-temannya, disorai kayak gitu. Jadi sepertinya itu sih Pak yang menjadi penyebabnya mereka kok bisa sampai tidak mau atau bahkan mungkin malu-malu untuk maju. Oh gitu. Itu biasanya setiap kelas atau kelas itu saja, Bu? Kebetulan ya kalau dari kelas yang saya ajar ada berapa persen ya Pak ya? Hampir ada sih Pak setiap kelas, cuma memang yang agak lebih dominan yang kelas yang saya ajar saat kemarin itu. Oh gitu. Kira-kira berapa persen Bu tiap kelas itu yang seperti itu dari keseluruhan? Berapa ya? 30%. 30% dari keseluruhan Bu ya, anak-anak seperti itu. Tapi kan yang namanya walaupun 30% kan pengennya yang bagus. Iya betul Bapak. Betul. Terus kira-kira yang condong seperti itu ditemukannya Bu Muti itu pada anak yang kelas laki-laki atau perempuan? Kebanyakan sih perempuan Pak. Entah ya Pak ya, kok perempuan gitu ya, iya. Kalau laki-laki tuh lebih berani walaupun salah, pokoknya diterjang aja gitu. Yang laki-laki tuh. Kalau perempuan padahal sesama perempuannya aja Pak ini, tapi mereka tuh lebih malu. Apakah memang begitukah sifatnya perempuan gitu? Iya, jadi lebih banyak di kelas perempuannya. Terus kira-kira rencana kedepannya Bu Muti agar anak itu pede, mau pede lah seperti yang Bu Muti inginkan, itu apa kira-kira? Tentunya saya setiap hari bahkan atau mungkin bisa mulai besok itu saya perkuat juga memotivasi mereka dengan memberikan afirmasi positif. Bahkan setiap hari tuh Pak saya selalu memberikan kalimat-kalimat penutup supaya mereka itu menjadikan ini sebagai pedoman. Kalau pedoman sih enggak, pegangan lah bahwasanya kegagalan itu hanya milik orang-orang yang tidak mempunyai rasa percaya diri. Atau juga mungkin jika ingin berhasil maka harus berani bangkit dari kegagalan. Kan seperti itu Pak. Masa orang kan gagal terus kan nggak mungkin. Jadi yang penting kamu harus berani dulu, mulai aja dulu. Karena kalau orang nggak mulai, ya mana bisa kamu bisa berhasil gitu. Jadi lebih kepada ayo dimulai, ayo kita percaya diri dulu. Salah bener urusan belakang. Nah, itu saya selalu afirmasi positif mereka seperti itu. Jadi lebih kepada memberikan motivasi, inspirasi juga gitu. Jadi ya itu sih yang saya tanamkan supaya mereka membangun itu dari dirinya terlebih dahulu. Terus tadi kan Bu Muti anak-anak kurang membaca juga ya. Kira-kira apa rencana Bu Muti untuk meningkatkan bacaannya anak tadi? Jadi saya pengennya sih mereka lebih kepada kalau bacaan-bacaan ringan itu kan mungkin kalau siswa itu kalau ke buku yang agak beberapa halaman itu lebih mungkin malas gitu Pak ya. Yang saya pengen tekankan adalah mereka rajin dulu membaca berita baik di website atau di koran. Kalau koran sekarang kan agak jarang Pak. Jadi saya minta mereka untuk ayo diupdate berita dalam sehari minimal 3 atau 5 berita gitu. Jadi kamu biar bisa tahu sebagai anak yang sudah belajar sosiologi, kamu jadi bisa mengetahui berita-berita teraktual hari ini gitu. Jadi saya minta untuk melatih literasi mereka juga rajin membaca berita dulu aja. Jadi yang mau Bu Muti itu lakukan untuk meningkatkan rasa kepedean dan kurang beranian anak itu yang pertama itu memotivasi lagi ya, memotivasi lagi di setiap kelas ya. Terus kemudian yang berikutnya ada Bu Muti juga melakukan update berita-berita atau literasi. Itu biasanya kalau Bu Muti melakukan update atau berita literasi ini setiap waktu pas waktu pelajarannya Bu Muti, atau ini bagian dari tugas Bu Muti?
Itu menurut Bu Muti gimana? Kan saya kan ada grup, bukan grup sih Pak, saya lebih kepada mereka itu saya buatkan Google Classroom. Iya. Yang mana kalau Google Classroom itu kan pasti muncul notifikasi. Iya. Itu dalam paling telat mungkin 2 hari itu saya saya selalu update beberapa berita. Jadi linknya itu saya taruh di berandanya seperti Google itu. Classroom. Iya, Jadi, iya. gitu. Seperti Jadi terlepas anak-anak itu membaca atau tidak, tapi saya selalu update itu. Jadi ketika pertemuan saya ketemu sama kelas yang 10 5 itu hanya 1 minggu, cuman hari Senin sama Selasa. Jadi setiap Selasanya itu selalu saya kontrol. Ayo sudah membaca berita yang sudah saya kirim di Beranda Classroom belum gitu. Ada yang sudah, ada yang memang belum, Pak. Jadi yang sudah itu terlihat dari bagaimana dia mengetahui isi atau inti dari berita tersebut. Jadi memang alhamdulillahnya sudah ada beberapa, ya memang tidak banyak, tapi ada yang selalu update tentang berita yang sudah saya kirim di Google Classroom tadi. Oke ya, bagus ya Bu ya. Iya Pak. Oke. Terus kira-kira kapan nih Bu Muti mulai melakukan itu motivasi anak-anak dan mencantumkan berita-berita di Google Classroom ini? Rencananya kapan? Saya ingin lebih intenskan lagi insya Allah di minggu depan ya Pak. Iya. Di Senin besok itu saya lebih mulai intens kembali mungkin yang kemarin itu intensitasnya nggak seintens. Kedepannya mungkin akan saya update setiap harinya gitu karena memang berita-berita sekarang itu kan ya sangat banyak sekali yang perlu dikaji sama mereka. Jadi mungkin minggu depan lah Pak, insya Allah akan saya coba. Ya semoga minggu depan ya bisa Bu Muti melakukannya dengan baik dan tidak ada halangan. Terus ketika menurut Bu Muti ketika ini sudah dijalankan kira-kira tingkat keberhasilannya berapa persen? Kalau saya yakin 100% Pak. Nah, harus gitu ya Bu ya. Saya Harus yakin 100%. gitu. Iya. Oke. Besok kapan ini Bu Muti kira-kira kita bisa ketemu lagi setelah Bu Muti menerapkan ini ke anak-anak? Saya pengen tahu. Ya, satu minggu lah ya. Iya. Nanti kita ketemu lagi Bu ya. Iya. Nanti Bu Muti cerita-cerita lagi gimana keberhasilannya. Iya. Jadi biasanya nggak kepikiran sendiri gitu Pak, kan jadi overthinking gitu Pak. Iya, semoga berhasil juga. Amin. Apakah ada yang perlu diobrolkan lagi Bu Muti? Saya rasa itu dulu sih Pak. Nanti kan kalau ketemu kendala lagi saya pasti cari Pak Sabab untuk coaching saya selalu. Nanti kalau juga ada masalah ya saya Iya. cari Bu Muti untuk saling coaching mengcoaching. Iya Pak. Jangan bosen-bosen lah Pak. Ya sama lah Bu. Bosen. Iya, saya nggak mampu kalau misalnya menghadapi anak-anak sebanyak itu sendiri juga nggak semampu itu, ngoten. Jadi saya pasti butuh bantuan Bapak itu pastinya, ngoten. Ya mungkin kita bisa akhiri ya Bu ya. Boleh, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.